Selamat berjumpa dan saya ucapkan terima kasih karena Anda berkenan mengunjungi channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membahas satu topik, yaitu rekonsiliasi menghadirkan kehidupan damai dalam kehidupan jemaat. Topik ini penting menurut saya karena berkaitan dengan kehidupan jemaat secara langsung. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah." Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih karunia Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tema kita, rekonsiliasi menghadirkan kehidupan damai dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, oleh karena itu saya mengawali dengan kalimat ini. Tanpa pemulihan atau rekonsiliasi tidak akan mungkin ada kedamaian. Tanpa ada pemulihan tidak akan mungkin ada ketenangan. Sebab pemulihan adalah jalan menuju kedamaian dan ketenangan. Dan dasar utama untuk mengalami pemulihan adalah kasih. Nah, inilah yang menjadi dasar bagian firman Tuhan kita pada kali ini, bahwa kasih merupakan hal penting, dasar utama untuk boleh mengalami pemulihan, agar setiap orang boleh mengalami kedamaian dan ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa rekonsiliasi itu penting sekali? Apa dasarnya? Firman Tuhan jelas berkata, 1 Yohanes 4 ayat 20, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jadi oleh karena itu, hal terpenting di dalam membangun sebuah kehidupan damai adalah kita harus hidup di dalam kasih. Di dalam kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, kemudian bagaimana agar pemulihan itu terjadi?
Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kita melihat di sini bagaimana agar pemulihan itu terjadi. Pemulihan itu terjadi apabila kita merendahkan diri, atau dalam arti kita harus menyadari keberadaan kita yang berdosa, menyesalinya dan bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berbalik dari kehidupan kita yang jahat. Firman Tuhan katakan, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosamu, kata firman Tuhan. Dan kemudian di dalam Injil Matius juga pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di sini ada jaminan kelegaan diberikan bagi mereka yang datang. Yang di dalam 2 Tawarik 7:14 tadi katakan, yang mau merendahkan diri. Mengapa hal itu terjadi? Karena dalam Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina, ya Allah. Nah, di sini jelas sekali bahwa Tuhan menginginkan adalah korban jiwa yang hancur, hati yang patah. Mengapa? Karena pada zaman dulu orang memberikan korban sembelihan dengan memberikan ternak mereka, hewan mereka, ya domba, lembu, sapi yang dikorbankan untuk menghapus dosa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mereka datang sendiri dengan keberadaan mereka, menyadari, menyesali dan bertobat. Itu adalah korban yang sejati yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kena percaya bahwa jalan untuk mengalami pemulihan terjadi ketika ada dasar kasih dari dalam hati kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan pasti akan mengampuni setiap kita. Apa pentingnya pemulihan di dalam kehidupan kita? Apa pentingnya, apa dampaknya pemulihan itu terjadi? Hal yang pertama, supaya kita boleh mengalami berkat kuasa daripada Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 7-10 berkata, setelah Tuhan mengucap firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, orang Zohar, orang Naama, lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita melihat di dalam teks firman Tuhan ini, Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat. Bukan hanya penderitaan, dia mengalami kedukaan. Anak-anaknya meninggal, dan kemudian istrinya meninggalkan dia, hartanya habis seketika. Ketika hal itu terjadi, teman-temannya memojokkan dia dengan berkata, pasti engkau melakukan sebuah kesalahan sehingga Tuhan menghukum engkau. Dan mereka menyatakan itu sebagai bentuk bahwa tidak mungkin Tuhan menghukum seorang tanpa sebab. Dan Ayub tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menopang dan menolong dia di dalam kesulitan tersebut. Dan pada akhirnya
kita melihat di dalam teks firman Tuhan ini, Allah memerintahkan kepada teman-teman Ayub untuk meminta Ayub untuk berdoa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit bagi kita untuk berdoa bagi mereka yang telah mengecewakan kita, yang telah menyakiti kita. Tetapi itu harus dilakukan. Ketika Ayub berdoa memohon pengampunan atas apa yang telah dilakukan oleh teman-temannya, Tuhan mendengar doa Ayub. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan kemudian memberkati Ayub 2 kali lipat. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa, saudara. Tuhan memberkati Ayub dengan berkat yang berlimpah. Dan kemudian yang berikutnya, apa pentingnya pemulihan terjadi supaya kita terhindar dari kebinasaan? Kita tahu bahwa akibat dari membiarkan kepahitan, dendam tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu akan memancing, dalam tanda kutip, membuat kita berada di bawah hukuman. Ya, Tuhan akan memberikan Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Mengapa demikian? Karena dosa yang kita simpan, kita tidak mau mengampuni saudara kita. Kemudian yang ketiga, apa pentingnya pemulihan terjadi supaya rantai permusuhan itu terputus? Sama seperti Yakub dan Esau, mereka memiliki perselisihan di awalnya. Ayub keluar dari rumah orang tuanya dan kemudian sudah memiliki istri dan anak-anak. Ketika dia kembali menemui Esau, dia memberanikan diri, dia sujud tersungkur, dan keberanian untuk memohon maaf, meminta maaf itu membuat rantai permusuhan itu terputus, sehingga kedua saudara ini kemudian dapat berdamai kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara mau bersedia menghadirkan damai dalam kehidupan secara nyata? Apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadi orang Kristen yang dapat menjangkau orang lain yang jauh daripada Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara ada kepedulian terhadap mereka yang berdosa, sehingga sampaikan kepada kita pada apa yang kita lakukan orang lihat, dan kemudian tindakan-tindakan kita orang perhatikan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama yang dapat kita praktekkan secara nyata, sehingga oleh orang boleh merasakan kekristenan itu ada di dalam kehidupan kita, dan Allah akan memberkati kita dengan memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengasihi dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.